Apabila kausa dalam perjanjian bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kemudian ketertiban umum, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rosyidi Hamzah Official. Manusia sebagai makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, acap kali menggunakan perjanjian, yang mana perjanjian itu bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Namun pada dasarnya membuat perjanjian itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian. Untuk selengkapnya mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, berikut penjelasan dari saya. Baiklah, manusia sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Perjanjian pada saat ini ada dua macam. Pertama, perjanjian tertulis, kemudian perjanjian lisan. Perjanjian atau yang dikenal dalam kamus hukum bernama perikatan diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Perjanjian atau perikatan itu sendiri adalah perikatan yang lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam membuat perjanjian terdapat syarat-syarat sah kontrak. Hal ini diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sah yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Lahirnya kesepakatan antara para pihak dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak, kemudian diikuti oleh penerimaan dari pihak yang lain. Kemudian pada pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa hukum tidak menganggap kata sepakat dalam suatu perjanjian apabila kata sepakat tersebut diberikan dan atau diterima karena adanya unsur kekhilafan, unsur paksaan, kemudian unsur penipuan. Apa itu unsur kekhilafan? Unsur kekhilafan ini adalah terhadap hakikat daripada barang yang diperjanjikan. Kemudian unsur paksaan yaitu memaksa salah satu pihak untuk menandatangani perjanjian yang dibuat karena ditakut-takuti sehingga mengganggu akal sehat, menimbulkan rasa takut terhadap dirinya dan juga harta bendanya. Kemudian penipuan. Penipuan ini dilakukan dengan tindakan yang menyebabkan salah satu pihak apabila pada saat yang normal pihak tersebut tidak ingin menandatangani perjanjian itu, maka digunakanlah jurus-jurus tipu muslihat supaya salah satu pihak tersebut menandatangani perjanjian itu. Maka apabila syarat kesepakatan ini tidak dipenuhi, ada akibat hukumnya. Apa itu? Akibat hukumnya adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui pengajuan ke pengadilan, dan apabila perjanjian tersebut tidak dibatalkan ke pengadilan, maka menurut hukum itu masih sah keberlakuan. Maka hati-hati, kesepakatan para pihak perlu diperhatikan. Apakah ada unsur kekhilafan, unsur penipuan, dan unsur paksaan. Syarat yang kedua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, pada dasarnya semua orang itu cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi ada pengecualian. Kali ini kita akan membahas mengenai pengecualian ini. Nah, yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Hal ini diatur di pasal 330 KUH Perdata, yang mana orang yang belum genap berusia 21 tahun itu dianggap tidak cakap hukum. Jadi dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk perjanjian. Nah, namun ada sedikit khususan. Maksudnya adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun, akan tetapi dia telah melakukan perkawinan, walaupun setelah melakukan perkawinan itu dia bercerai, dia telah dianggap cakap hukum. Tidak ada begitu dia melakukan perkawinan, kemudian dia bercerai, dia kembali lagi kepada orang yang belum dewasa, dia tidak bisa. Begitu dia telah melakukan perkawinan,
dan bercerai, dia tetap dianggap orang yang cakap hukum. Akan tetapi kalau dia belum pernah melakukan perkawinan, apalagi perceraian, dia bukanlah orang yang cakap hukum. Kemudian mengenai usia 21 tahun ini, sebetulnya telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 mengenai perkawinan. Jadi ada pembaharuan batasan mengenai usia dewasa. Jadi menurut UU nomor 1 tahun 74 itu, usia dewasa seseorang adalah 18 tahun. Kemudian orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi menurut pasal 433 KUH Perdata, orang yang berada di bawah pengampuan ini adalah pertama orang dungu, kemudian orang gila, orang yang matanya gelap. Orang yang mata gelap ini maksudnya pemabuk, pemadat, kemudian orang yang boros. Setelah itu wanita yang bersuami. Nah, ini sedikit menarik. Wanita yang bersuami. Dalam KUH Perdata menganggap bahwa wanita yang bersuami tidak cakap bertindak menurut hukum. Namun ketentuan ini telah dicabut dengan dikeluarkannya UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Sebelumnya juga MA telah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan SEMA yang menyatakan istri tetap dianggap cakap berbuat atau bertindak menurut hukum. Namun keberlakuan SEMA ini hanya berlaku di kalangan Mahkamah Agung saja atau internal MA saja, dan tidak serta-merta SEMA ini mencabut suatu ketentuan undang-undang. Kemudian ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan tertentu karena ditentukan oleh hukum secara khusus. Nah, contoh, suami istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Ini diatur pada pasal 1467 KUH Perdata. Kemudian hakim, jaksa, panitera, advokat, jurusita, serta notaris tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadikan pemilik untuk diri sendiri ataupun orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara. Kemudian juga pegawai dalam suatu jabatan umum tidak berwenang untuk membeli untuk diri sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka. Nah, apabila hal-hal ini terjadi, dapat diajukan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan. Ketiga, perihal atau objek tertentu. Jadi di dalam pembuatan perjanjian ini, syarat-syarat sahnya perjanjian harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan. Syarat perihal tertentu di sini merupakan objek yang diperjanjikan. Jadi suatu perjanjian yang dituangkan ke dalam kontrak memiliki objek tertentu. Contoh seperti perjanjian jual beli mobil. Objek perjanjiannya adalah mobil. Jadi harus jelas objek yang diperjanjikan. Objek tertentu tersebut memiliki beberapa syarat pula. Pertama, objek yang diperjanjikan itu haruslah sesuatu hal yang dapat diperdagangkan. Ini menurut pasal 1332 KUH Perdata. Kemudian, pada saat kontrak dibuat, minimal prestasi yang ada di dalam kontrak tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Ini juga diatur dalam pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian jumlah prestasi yang dituangkan di dalam kontrak boleh saja tidak tertentu, asal pada saat akhir jumlah kemudian itu harus dapat dihitung. Hal ini diatur di dalam pasal 1333 ayat 2 KUH Perdata. Kemudian prestasi tersebut dapat berupa sesuatu hal yang baru akan ada di kemudian hari. Nah, maksudnya prestasi ini berupa hal yang baru yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi pada saat pembuatan itu hal ini belum ada. Nah, ini diatur di dalam 1334 ayat 1 KUH Perdata. Dan yang terakhir, tidak dapat dijadikan objek kontrak suatu prestasi yang masih ada di dalam warisan yang belum terbuka. Hal ini diatur di dalam
1334 KUH Perdata ayat 2. Jadi apabila syarat perihal tertentu ini tidak terpenuhi, tidak diperlukan upaya pembatalan, karena dianggap tidak pernah terjadi suatu kontrak atau suatu perikatan. Segala akibat yang muncul mulai dari kontrak tersebut ditandatangani adalah tidak sah secara hukum. Maka dari itu perlu digarisbawahi, tidak sah secara hukum walaupun kontrak itu telah ditandatangani. Hati-hati, hal ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian syarat terakhir untuk sahnya suatu kontrak itu adalah syarat kausa yang halal. Nah, kausa yang halal di dalam suatu kontrak merupakan tujuan perjanjian itu dibuat. Kenapa perjanjian itu dibuat? Sehingga dalam pembuatan perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Maka apabila kausa dalam perjanjian bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kemudian ketertiban umum, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Jadi terhadap saudara-saudara semua yang telah membuat perjanjian maupun yang akan membuat perjanjian, haruslah memperhatikan syarat-syarat sah suatu kontrak atau perjanjian. Karena apabila salah satu atau seluruh syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Harus sangat diperhatikan. Kembali ke awal, teman-teman semua harus mengingat bahwa syarat sah ini diatur di dalam KUH Perdata pasal 1320. Saudara-saudara semua, teman-teman semua bisa melihat baik itu di buku, baik itu di internet, terhadap syarat sah ini, supaya pada saat membuat perjanjian syarat-syarat ini terpenuhi dan perjanjian yang dibuat diakui oleh hukum dan tidak ada menimbulkan masalah di kemudian hari. Baiklah, terakhir yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua, baik yang telah mengadakan perjanjian maupun yang akan mengadakan perjanjian, harus memperhatikan betul mengenai syarat sah suatu perjanjian ini, karena tiap-tiap syarat apabila diabaikan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.